Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, maaf saya harus berdiri atau duduk di kursi karena udah senior. Jangan ngomong tua ya, senior. Kalau ngomong tua itu batuk, oh gitu. Dan kurang biasa saya duduk ini sambil memberikan materi karena saya mobile, ya, mobile. Karena namanya juga apa sih judulnya tadi? Rapat kerja, ya, rapat kerja. Jadi bedakan rapat kerja dengan pengajian ya. Nah kalau ini pengajian gini-gini, rapat kerja yuk kita atur, Bapak Ibu semua letter U aja semuanya, boleh? Enggak? Letter U, di sini boleh nih, laki-laki semua di sini. Nanti lagi bedanya, kalau rapat per bidang pindah gitu ya. Supaya kita sekarang bedakan, sekarang kita ini sedang rapat kerja, bukan pengajian. Sedang rapat kerja. Yuk. Mindset kita sekarang rapat, ya. Rapat kerja itu jadi agak serius, lebih serius daripada pengajian. Kalau pengajian boleh tidur, boleh helai, boleh segala macam gitu ya. Kalau rapat kerja namanya rapat kerja, siap untuk bekerja gitu ya, siap untuk bekerja. Waktu itu karena memang ini saya minta di kelas tapi kena sulit kayaknya udah di sini nggak apa-apa. Yang penting Bapak kami bebaskan mau duduk mau goler mau segala boleh lah ya. Karena namanya sambil sila ya. Bapak tahan berapa lama Pak sila? 2 jam? Awas ya. Ibu seberapa jam? 1 jam. Saya akan lihat ya. Begitu saya ini kalau selama saya ngasih materi usak tuh benang usik 2 jam. Udah mau bisa tuh. Mau bisa. Udah pegel itu ya teh. Sok saya hebat-hebatnya ge nu duduk ya. Kecuali Senin atau dalang tah eta mah ada duitan gede eta mah ada itu kan enggak ada duitan ya. Ini mobile aja ya saya ada yang tahu karena kita ngomong tentang manajemen masjid nih. Manajemen masjid. Yang ada adalah biasanya manajemen kantor, yang ada adalah manajemen perdagangan segala macam ya, banyak macam-macamnya. Nah, sekarang zaman modern masjid juga harus dimanage ya, dikelola dimanage, dikelola. Nah, pengelolaan dan manage. Kira-kira apa itu? Manajemen itu, so, yang ada dalam pikiran ibu bapak, manajemen masjid itu apa? Pengelolaan masjid, ya. Jadi pengelolaan masjid itu gimana? Gimana Bu? Merawat, bagus. Siapa lagi? Hah? Memakmurkan, oke. Apalagi Ibu? Merencanakan program, good ya. Apalagi? Melaksanakan program. Karena fungsi manajemen kan POAK ya, planning, organizing, executing, controlling. Nah, planning sekarang nih, perencanaan. Plan ya. Direncanakan segala macamnya. Ia rek rapat ke bagi direncanakan lila lebih 2 minggu yang lalu, 3 minggu. Rencananya minggu lalu ya Pak, diundurkan ke sini sehari ini karena menghormati di depan tu bisa mengkamari. Jadi abdi nu mundur ta. Eleh profesor lagi di kebelah dia mah. Profesor lagi eleh ku DKM. Janganlah nurut dia. Saya ikut aja. Tapi sekarang saya yang harus ngatur. Saya nggak bisa seharian di sini karena tugas saya memberikan materi dan itu pun saya dengan jam 8.45. Terus cukup teh? Nggak cukup 8.45 itu. Tapi kita lihat aja. Kalau nggak cukup ya lanjut dulu sekalian ya. Oke, memanage, mengelola gitu ya. Kira-kira yang bisa dikelola ibu-ibu apa ya? Bu, yang bisa dikelola ibu-ibu apa masjid itu?
Apa Bu? Keuangan. Oh, keuangan. Nah, keuangan teh gimana keuangan teh? Pengelolaan anggaran. Anggarannya apa aja masuk keluar. Nah, Bu, yang terbayang Ibu, anggaran apa yang diperlukan untuk masjid? Majelis taklim. Masa? Konsumsi itu di pikiran. Ya. Nyambisi itu ya. Belum lagi pada waktu Ramadan. Itu kan buka tajil, sahur ya. Nah, itu masjid kan? Pikiran itu Bu masuk situ. Yang ada di situ. Bapak yang di depan, tadi Bapak hebat, beli dia. Pak, kira-kira rekonstruksi Bapak itu kan di KM semua nih. Rekonstruksi naon itu lu ting. Yo. Kebersihan mah kuduan ge cukup saking ge. Kuduan gaji gitu ya. Cukup kuduan ge. Ayo ngurus naon teh ngurus naon. Nah, sekali lagi kita jangan terlalu muluk-muluk yang tinggi-tinggi ya. Jangan tinggi-tinggi ya. Bagaimana kita mengelola masjid yang sederhana, yang praktis ya. Makanya saya buat ini dan juga sudah membuat sebenarnya ini untuk program, tapi kelihatannya sudah canggih, sudah membuat program yang bagus, dicetak bagus, yang mudah-mudahan bagus juga nanti pelaksanaannya. Sepintas saya melihat udah bagus, tapi pelaksanaannya kalau tidak bagus buang aja itu, nggak ada artinya ya. Planning kan, organizing, kan? Apa kira-kira yang ada dalam pikiran Anda dalam organisasi? Kerjasama apalagi? Kerjasama dan sama-sama bekerja Bu. Jangan sampai bekerja sama teh hanya ketua aja jeung sekretaris ya. Yang lainnya tidak. Ya. Ini bagus, DKM-nya sudah ada keinginan yang sangat besar ke depan. Disiplin, waktunya tertentu. Saya sih melihat jam 8 kurang seperempat ya, tadi datang jam 7 saparapat tidak jam 7 karena jam 7 bagian pembukaan kan. Saya lihat bagian saya dan saya hanya sampai jam 8.45 kalau dalam jadwal ya. Baik, kita ke materi yang saya sudah siapkan, mudah-mudahan cukup waktunya. Dari masjid dulu. Ini masjid Bu, dari kata-kata sajadah yasjudu, tempat sujud kayak itu orang rapat kerja, orang gawe tapi nah teu maroa pulpen teu maroa buku itu kertas. Oh di mah ditalari meureunnya hebat dah ditalar kabeh. Jadi rada aneh ongkor kenapa dibagi tuh pas 2 lembar sawang aya kertas aya 2 lembar sawang terus jadi apa yang kira-kira penting tulis, tapi nggak tahu kan sudah direkam langsung ya. Kan namanya rapat kerja. Gaya itu bahasa rapat kerja teh gaya pisan. Lain rapat RT lain ya mah. Yo inohong boleh ya. Tapi nggak kelihatan bahwa Anda akan rapat gitu. Nggak kelihatan. Suka teh pengajian gitu ngadengeun gitu. Terus juga saya kalau ngasih materi bisa lebih mobile ya. Karena saya dosen. Kalau dosen kan mau berdiri bolak-balik gitu. Karena itu nggak bisa duduk seperti Pak Ali gitu. Karena kaki saya tidak mengizinkan duduk ya. Duduk 15 menit aja nggak bisa berdiri nanti ya. Pipingguan. Oke. Isi makan. Ari isi makan teh tempat. Jadi sajadah yasudu, nah isi makannya masjid, kayak darosa, ya isi makannya madrasah, tempat belajar. Darosanya belajar, tapi madrasah adalah tempat belajar. Nah masjid itu adalah tempat sujud, intinya adalah tempat sujud. Perhatikan. Yes. Ini kemana? Ini nanti baterainya yang tombol bawah ini yang buat lampunya Pak. Oh ya.
Ini jangan dipencet. Tuh, tempat sujud. Dalam pikiran kita, sujud itu apa itu? Sujudnya sholat kenapa? Iya, sholat tunggul. Iya, dalam sholat ada sujud. Tapi pengertiannya sujud itu adalah untuk pengabdian. Penghambaan. Pengabdian kepada Allah. Jadi semua ini bapak-bapak, ibu sekarang datang ke sini dalam rangka sujud. Penghambaan kepada Allah. Bukan dalam rangka sujud, dalam rangka penghambaan ibadah mah saheung datang diberek honor henteu badannya. Minggu itu kudu ulin. Gitu. Nah, itulah Pak, Ibu, beda ngurus masjid jeung ngurus kantor. Bedakan ngurus masjid jeung ngurus kantor. Ngurus masjid pertama dulu ikhlas. Erek ngurus masjid teh moal aya nu ngagaji jeung moal aya nu nyuruh, moal aya nu ngalarang. Erek rapat pek, teu rapat enggak apa-apa. Cik Pak, anu teu rapat di denda enggak? Enggak kan? Sungan disarekan ke ketua DKM. Mana? Mana teu rapat? Angsan malah jadi di pengurus DKM mana kitu meureun? Enggak ada pemaksaan. Itu udah sadar diri aja, sadar diri. Jadi saya mah geus jadi pengurus DKM Al-Islah, kudu bangga, ada kebanggaan. Pengurus DKM, tidak semua jelema se-RW jadi pengurus DKM kan? Tidak. Bapak ini terpilih, Bu, Ibu terpilih sebagai pengurus DKM. Jadi ada representasi masyarakat, perwakilan masyarakat. Mohon Bapak Ibu mewakili masyarakat itu gini. Kalau nanti ada yang meninggal dunia, meninggal dunia, ketua DKM saja, tidak usah ketua DKM saja yang melayat, semua bisa melayat, semua bisa jadi imam, semua bisa menyolatkan. Teh aya bapak DKM geuning, ngaranna ge DKM. Era lamun orang tuh bisa nyolatkeun jenazah, disebutnya DKM. Tah eta Pak, bedana jeung pengurus RT. Ada pengurus RT mah teu bisa sholat jenazah juga nggak apa-apa, ya. RT lain Islam mah. Ada seorang muslim yang kudu bisa merenya. Oke. Kemudian bumi adalah masjid bagi kaum muslimin. Al-ard kullu masjidun. Semua dataran bumi ini adalah masjid. Jadi boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk majelis taklim, boleh dipakai sekalian. Jadi aneh lamun aya kelurahan teu beunang dipakai pengajian. Aya balai RW RT teu dipakai pengajian. Aneh pisan. Boro-boro geus jadi pembangunan, lapangan boleh dipakai sholat. Makanya dipakai sholat Idul Adha, Idul Fitri. Mungkin dipakai peringatan-peringatan. Karena itu adalah masjid kita, tempat sujud kita. Tidak boleh kita kan memang meureun aya syaratna tempat sujud teh kaji suci dari najis. Pirakuting orang sholat di dekat tempat pembuangan sampah, ya kan enggak? Atau pirakuting orang sholat di pejaratan kuburan, kan enggak? Walaupun bumi itu adalah masjid, ya kita lihat di mana masjid, ya apa tempat sujud kita supaya kita bisa milih-milih. Islam memerintahkan pada umatnya untuk membangun masjid. Pak, Ibu, pertama Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dikerjakan? Bangun masjid. Al-Khuwa bangun masjid. Tengah bangun kantor kelurahan enggak? Atau kantor kabupaten enggak? Masjid dulu. Coba pikiran sekarang kita. Kenapa Nabi membangun masjid dulu, tidak membangun kantor kelurahan atau kantor pemerintahan? Ayo ngacung. Ya, Bu. Beribadah dulu. Bagus. Oke.
Apalagi? Ya. Pasti sebagai tempat semua kegiatan kemasyarakatan termasuk pemerintahan pada saat ini. Good. Apalagi? Bu? Masjid bisa dipakai di segala macam. 1, 2, 3, 0 tambah bapak eleh. Ku tiluan ibu-ibu lu apa ndak ono nyorak. Teh itu bahasa ngomong meureun. Bener di shoot di salah tilu ya. Mbak ibu-ibu kesiluan ya satu sarang-sarang acan. Itu betul. Hebat banget pikiran Nabi Muhammad. Bangun di masjid itu dipakai untuk segala macam. Kan dia orang aneh. Di masjid ngobrolkan politik itu benar. Nah, khutbah masalah politik kan aneh. Zaman Nabi mah milih kepala negara di masjid. Ada orang tuh menang milih ketua RT gitu. Boleh. Ngendi orang mah lamun milih ketua RW atau RT di masjid itu bari ngaran rokok, tah nu goreng teh. Itu ente menang nama. Jadi kotor gitu ya. Dipakai segala macam. Dipakai dagang boleh di pinggir. Tidak boleh dagang itu jualan itu di dalam masjid. Ketika kalau di koridor, di halaman boleh. Saya suka ada yang tukang jual Quran, Pak, jangan jualannya di dalam masjid, nggak boleh, ada larangan. Bapak boleh di halaman. Saya tempatkan di mana. Silakan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat budaya. Nah, hebat nih. Pusat ibadah dan pusat budaya. Pusat ibadah di situ kita sholat, di situ kita pengajian, di situ kita segala macam yang berbentuk ibadah Allah. Pusat budayanya segala macam kegiatan masyarakat. 17 Agustusan bisa di halaman masjid, boleh. Kan kalian nu mana nu boleh, nu mana yang tidak kita pilih-pilih. Jangan sampai kita mencederai masjid ya. Jangan sampai itu. Jadi untung kita umat Islam. Makanya membangun masjid itu besar, sekalian bagus, sekalian dengan sarana prasarananya lengkap gitu. Ini kayak gini udah bagus. Ya, ini sudah bagus. Tinggal kita memakainya. Subuh-subuh tadi saya membaca WA panjang tuh kata. Jadi ngobrolnya tentang sholat di masjid di luar waktu sholat. Itu gimana katanya? Pak, iya teh subuh jam berapa dibuka? Baru dibuka jam 4. Kalau malam dikunci jam? Kalau nggak ada kegiatan, kunci. Ini masjid sudah bagus, sudah benar ngebangun teh. Ada area dalam dan area luar. Area dalam ini boleh Bapak jaga kunci karena di dalam itu ada TV, ada mic, ada segala macam. Kalau maling masuk ke sana kemari gampang jadinya. Ada canceling. Nah, 2 bulan lalu canceling saya diangkut Pak, Bu. Canceling saya kieu tah. Nunggu sabaraha bulan ngumpulkeun di PAO. Padahal aya satpam di depan, ada satpam. Dengar tadi. Dan kelihatan ada CCTV. Tek kerekam. Naik kaluhur. Naik kada tah. Turun bisa bangsat kana ge. Ya Allah, bisaan tuh dibongkar. 2 bulan lalu, saya nggak tahu tuh berapa juta karena udah berbulan-bulan nggak dibuka karena kersimenan anu bukan cancel yang kecil ya. Nah karena itu saya udah ngomong ke penjaga jangan lupa kuncinya ya. Nah untuk yang sholat musafir di luar itu tadi dinyatakan boleh disiapkan sajadah. Dan orang yang mau tidur boleh. Di situ ada karpet, sediakan bantal, sediakan cai, kopi gitu. Esok-esok sarapan. Wah, hebat bisa. Betah. Saya udah
2 orang ada 3-4 bulan benar diem aja di masjid. Kalau katanya, "Ai bapak kok nanti di wae pundung." Henteu apa teh imana lagi jual cenah geus butut. Jadi tinggal di DKM. Ya terserah mau makan apa asal aman aja. Jadi ini untuk sholat yang sehari-hari gitu ya. Tapi kalau ini mau dibuka juga boleh ya. Tapi kalau merasa tidak kurang aman ya momennya boleh ditutup. Itu bagian dari manajemen masjid ya. Man bana masjidan banallahu baitan bil jatuh. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan rumah di surga. Wah, keren itu keren. Mata banyak orang-orang kaya itu membangun masjid di mana-mana. Nah, sayangnya dalam pikiran karena ada hadis ini berlomba-lomba membuat masjid, tapi sulit membuat madrasah. Itu salahnya. Sulit membuat sekolah. Kalau untuk udunan buat madrasah susah banget. Tapi masjid, pernah nggak ada masjid dibangun nggak jadi gitu? Nggak ada kan? Walaupun lama ya, walaupun lama ada 2 tahun tapi jadi. Tetap mindsetnya masjid. Padahal madrasah itu tidak kurang penting. Masjid diisi oleh anak-anak yang cerdas dan di masjid bisa dijadikan madrasah juga sih gitu. Tapi harusnya masjid ada madrasah. Ya, itu mah pemikiran kita supaya lebih luas ya. Nah, ini Bu, ada 10 macam kegiatan yang masjid yang dipakai pada masa Rasulullah. Ini minimal ya, 10 teh. Yang lainnya lebih banyak lagi. Boleh cai atas tuh bisa. Ayo si hanet. Satu, tempat ibadah mahdoh. Pan ibadah mahdoh, dah gue mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Apa Bu? Ibadah? Seperti apa lagi? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, ya. Seperti itu. Seperti sholat subuh 2 rakaat, temenang jadi 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, enggak boleh jadi 3 rakaat. Da geus ditengtokeun kitu. Kudu maca Al-Fatihah, temenang hanya maca bismillahirrahmanirrahim mungkul 10 kali temenang. Sholat tidak sah kalau tanpa baca Al-Fatihah. Itu madhah namanya. Puasa Ramadan ibadah madhah. Zakat, fitrah, sedekah ibadah madhah khusus ya. Udah adat ininya. Tata caranya dan ukuran-ukurannya. Kalau gue madhah yang selain itu, yang tadi itu, ini nih ibadah gue madhah. Bapak sedang ibadah gue madhah memakmurkan masjid menjadi DKM. Keren itu. Tadi istri Bapak bilang aku gimana ngomongnya mau rapat kerja gitu ya. Kuma Bu, suaminya ngizinkan. Ya di Indonesia teh aya nu kayak punten. Geus nyangu tadi ke barudak. Saya Pak dengan suami jadi enggak kepikiran. Aya ke sarapan itu. Atau ayah suami di ayah. Oh, dia diajak gitu. Bisi orang kadia hayu ngaji tapi suami nggak ada makan, nggak ada segala macam. Nah, itu yang diomongkan oleh Ibu Mega kan. Ngaji wecana suami nggak kegarap, anak-anak nggak dia karena memang dia belum pernah ke majelis taklim Bu. Teka bayang teka otakan majelis taklim ini seperti apa gitu. Nggak tahu. Dan kita tunjukkan bahwa majelis taklim Ibu itu
memang dia walaupun seharian di masjid, rumah tangga kaurus, ya. Jangan hayu ngaji ari imah teu kaurus, salaki ka mana mandi. Nyangan mana sajen pan ibu rame gitu ya. Kade eta mah kurang ya. Gua Ramadan dari yang segala macam di lapangan luas banget ya. Kalau kerjaan kita dianggap nilai ibadah, itulah ibadah gue Allah. Yang kedua, tempat itikaf membersihkan dan membelang batin. Itikaf itu pada dasarnya harus di masjid. Bahkan ada yang berpendapat itikaf itu harus di masjid jami. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Tapi sekarang sudah mulai banyak ulama yang menyimpulkan boleh di masjid walaupun tidak dipakai sholat Jumat gitu ya. Tapi ya lazimnya itikaf itu kan rata-rata di kita mah bulan Ramadan ya. Padahal itikaf itu bisa di luar Ramadan. 2 minggu lalu ada para pemuda itikaf di Darul Hikam. Pak, badai yang ngadain itikaf tenan. Seberapa orang? 70-an. Makan tidurnya sudah siap. Sudah Pak, kami tempat aja katanya. Ya, karena sebagai DKM boleh kami nanti siapkan minum ya. Kalau itikafnya ada 500 orang nggak boleh. Lain heureun, cai malah kebagian tempat mani hese guru tempat sabaraha geura lamun 500 orang ya. Tempat mani ada 3 gitu. Wah, teu kabayang, enggak nyaman, kalau hanya 100 ke bawah bolehlah untuk supaya kenyamanan. Ketiga, tempat membina keutuhan jamaah dan sifat gotong royong. Tah di sini makanya ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itulah yang nomor 3 ini tempat membina keutuhan jamaah. Dan Nabi mah kieu mun sholat berjamaah teh saurang mah sahabatna teu hadir ditanyakeun ka mana si anu geus 2 poe teh katingali teu damang ya Rasulullah. Hayu teu urang teh diteang dilayat di urang aya nu kitu aya zaman beta tah kuduna kitu. Imam itu kok hafal yang di belakang tuh Bapak. Namun tidak datang berarti ini ada sesuatu. Terus kalau imam yang baik itu ketika melihat jamaahnya jamendut, demurung, tanya, "Kenapa?" "Iya Pak, can gaduh beas." Tah, keluar ke DKM. Tah kan mulai beas 10 kilo. Boleh untuk itu. Jadi uang DKM itu bukan hanya untuk ini masjid, tapi untuk keperluan jamaah itu ya. Ada yang sakit, jangan pinjam ke pinjol ke DKM. Cok, boleh pinjam ke DKM. Boleh, pinjam 18 juta. Nyomal aja tuh. 18.000 mah aya. Nya mikir we da bulanana sabaraha teh ya. Jadi kalau hanya 100 ribu mah ya pinjam boleh lah. Daripada pinjam ke pinjol ya. Boleh langsung Bu. Jadi nah kira-kira pada waktunya janji 2 minggu nggak bayar jangan ditagih. Mungkin nggak punya, ya udah kita bebaskan aja, halalkan, udah dibebaskan. Tak kata ke bebeja, lamun teu boga duit minjem ka DKM, sok dibebaskeun. Atuh hayu kabeh. Serius teman anu kacerek kebutuhan ya kita kasih lah. Meningkatkan kecerdasan. Itulah di DKM ada pengajian macam-macam. Tong hanya majelis talim ibu-ibu wungkul nu cerdas teh. Ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian di sini hari apa? Pada subuh. Wih, keren. Ngaji naon teh pada subuh tiap hari? Kajian tafsir Pak.
Oh, Satu-satu membahas. kalau mingguan nggak ada? Ada anak dan minggu. Misal ada Apa? Wadid Wan Juz juga. Hmm. Wadid di rumah. Orangnya itu juga, Bu. Tong sorry ibu teh nyawa gitu. Dah biasa nama. Dah biasanya ya 20 orang eta we. Anu subuh eta, anu mingguan eta. Hampir 50 orang. Wah, keren. Keren, bagus. 50 orang. Tuh ibu adik kayang beres seragam ya. Tuh dipangmetakan Bu, kerudungna gitu ngerai kebanggaan, dibacaan al-islah dipakai kondangan heuh mesti al-islah gitu. Anak-anak pengajian anak-anak Bu. Ya. Maghrib mengaji. Mungkin saja ada yang asar mengaji, boleh juga tuh ya. Anu badak kudu yang nggak usah sampai puluhan, mungkin ada 5 sampai 7 10 orang, adakan aja, gantian lah, gantian. Saya masih ingat ketika remaja itu kelas SLA, saya punya murid ya 90 orang. Mulai dari asar sampai jam 10 malam saya ngajar, nggak pulang-pulang. Asar sampai maghrib sampai isya sampai jam 9 10. Tuh alhamdulillah dari situ mungkin kebawa ke saya jadi dokter, sekarang jadi guru besar, mungkin dari situ doanya ya. Alhamdulillah. Tempat bermusyawarah. Jadi inovasi suami istri bawa ke masjid Bu. Bawa ke DKM. Nah, Pak ya suami ada selingkuh. DKM itu menjadi bimbingan konselor ya, ngobrol bangga gitu, bagus tuh. Nggak di sini ada tempat ngobrolnya nggak, di mana ya? Di mana Pak? Ada di belakang. Ada khusus, ada itu lagi di belakang. Gudang. Sementerus beneran. Saya ultimatum. Paling lama sebulan itu barang-barang yang ini keluar, ganti ku mebel ya, ganti konstitusi, nanti untuk konsultasi di situ ya. Ya, dipindah ke Kadil. Itu udah ruangannya udah kalau di atas susah Pak. Orang-orang masuk sini ngobrol. Yang kurang duit. Ya tempat konsultasi ya ke situ lah. Ya DKM itu kudu nomor 6 tuh tempat konsultasi udah. Nah, konsultasi apa saja, curhat jangan curhatnya ke orang lain, ke DKM ya. Kalau ke orang lain belum tentu Islami gitu ya. Karena di sini dituntut DKM itu juga menguasai berbagai masalah ya, masalah hukum, masalah keluarga, masalah pemerintahan, ada di situ loh. Tempat pembenahan batin, wah ini sih. Bu, Pak, punten ya. Sekarang udah di kota nggak ada. Di kampung saya dulu, di masjid, di musola, di Tajuk itu tempat ngaji dan juga tempat belajar silat. Tempat belajar silat. Jadi budak-budak ngaji itu di sana silat. Nomor 7 pembelengan lahir batin. Jadi mengaji dari maghrib ke jam isya sampai jam, kemudian pada isya latihan silat 2 jam. Mungkin nggak tiap malam ya, nggak tiap malam, seminggu 2 kali ya. Coba anak-anak itu di sini dilatih. Kalau perlu, kalau nggak kotor di sini boleh. Kalau silat kan tidak gedebuk ini ya. Kudu teh, kudu. Malah ya istilah sholat silat, salut. Orang sholat kedebahanan ku silat, nanti orang salut, hormat salut itu.
Goreng namun imam ditodong tuh bisa ngelawan. Ayo. Padahal imam ditodong atau di ku peso di belakang. Tadi dia teh masih imam, mungkin bapak-bapak yang seusia saya. Dulu imam khotib itu kalau ke khutbah bawa tongkat kan? Sebenarnya bukan tongkat tapi itu kalau zaman dulu zaman Nabi tumbak Pak, tombak. Sebab kalau ada orang yang menyerang sikat gitu. Di sini ada nggak tombak? Kalau saya mah nyimpen itu, ya. Bisa ada tongkat besi, ya bisa ada anu gelo di udah gitu malah sieun sukan. Tempat mengumpulkan, menyimpan dan membagikan harta. Baitul mal tuh di masjid. Aneh sekarang mah tempat mengumpulkan zakat itu di RW di tempat RT. Salah pisan teh. Pak RT pun tanya, nu bayar zakat teh ulah ka rumah RT atuh, ka masjid. Ka masjid. Lamun iuran bulanan tah kerja bakti ka RT. Ya. Bedakeun atulah. Biar masjid ini menjadi bagian dari kemasyarakatnya maju. Tempat mengobati yang sakit jadi rumah sakit, klinik. Kalau di sini ada dokter, soklah. Masjid Al-Islah praktek dokter pada hari jam sekian, seminggu 2 kali, gratis. Iya, obat bayar separuh. Wah hebat tuh, keren. Jadi yang sakit-sakit itu dibawa ke masjid. Enggak usah tiap hari, seminggu 2 kali. Antara jam 16 sampai jam 18 gitu, 2 jam. Cukup itu. Ya. Kalau ada dokter 2 bisa gantian, dokter umum ya. Tuh kalau zaman Nabi dibuatkan tenda di samping masjid. Yang rumah sakitnya yang menaik nama merenya klinik. Dan tempat mengatur dan mengelola negara. Istana negara itu di masjid. Balai kotanya itu di masjid. Keren enggak tuh? Gimana pan di BBR tuh? Ruangan jalan kan itunya. Kalau mau kemana jalan ke masuk ruangan ini? Kalau masuk ke ruangan ini kemana? Ke sini. Ada. Ya. So bisa ini dari luar ya. Nah, ini fungsi dan peranan masjid. Ini simpulan dari tadi ya, simpulan. 1, tempat kaum muslimin menyembah dan munajat pada Allah. Ya tadi tempat sujud ya. 2, rumah dan pusat organisasi kejamahan dan imamah kaum muslimin. Kalau di sini ada Ormas, NU, ada Muhammadiyah, ada PUI, ada Al-Irsyad, nah boleh di sini. Ada enggak tempatnya atau sekretariatnya? Enggak ada. Itu dia yang jadi masalah. Ya kalau mereka nebeng alamat pengurus cabang Muhammadiyah, cabang Awaturani di sini ya boleh ya. Beri kesempatan untuk mereka rapat atau untuk apa gitu. Pusat pengaturan kegiatan jamaah. Habis 5 menit lagi. Padahal saya masih kena ayat 50 slide nah. Kalau hore itu. Pengaturan kegiatan jamaah itu kegiatan kan bukan hanya sholat ya. Kegiatan yang lainnya juga ada. Nah ini Pak, pada KM perlengkapan yang harus ada, perlengkapan fisik ya. Alhamdulillah hanut. Saya mau nanya, kenapa penceramah di masjid China kudu heran?
Padahal cai kopi beuki, cai teh beuki, Coca-Cola beuki modelnya. Identik kan. Yang gampang Paling gampang yang murah ya. Padahal orang ambil minta kopi modelnya. Kopi ada. susuan sesetik, oh lebih ribu deh, guys, dong, guys herang ya untung lah. Ruang tempat sholat, ayah kan, dah jelas, atas bawah, atas mungkin buat ibu-ibu. Asrama bagi kader dan khodam masjid, merebut khodam deh ya, kudu nama ayah, mau di dalam kamar di luhur, di lantai 2, ya siapkan kamar. Ayah kasur, ayah ini segala macam, ayah nanten Kulkas TV. tanah kebuli kulkas apa? Kulkas ada kulkas ada, TV ada. Dapurnya hanya ini apa? Kompor kecil. Pan kadang-kadang pengen bikin Indomie gitu ya, ya ada, kudu ada. Ruang administrasi itu udah jadikan tempat ruang administrasi. Jadi ada meja Pak, meja administrator. Kalau susah ruangannya, 1 untuk sararea, untuk semua, atau 2 ya. Ada lemari aja menyimpan, karena nanti ada disimpan ya oleh berkas-berkas ini. Ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan, jangan bayangkan perpustakaan itu sebuah ruangan yang gede dengan buku yang ribuan, banyak macam-macam. Jangan. Can bisa gitu dalam bahasa fikih ma la yudrakulu lamun tu bisa gede nulis teh menang. Bikin lemari aja. Nah, ada ya. Lemari di tempat buku-buku. Nah, buku-buku nanti bawa kan banyak di rumah. Ya, yang teka pakai teh dibaca. Ada perpustakaan umum, ada perpustakaan umum teh gini. Bisa dibaca kapan saja gitu. Di situ di tempatnya. Ada buku anak-anaknya Pak. Komik-komik Islami gitu ya. Cerita Islami itu simpan di situ ya. Pan buat susu-susu kita simpan di masjid ya, yang masih bagus. Ada ruang rapat musyawarah, silakan mau di sini mau di mana. Kalau ada ruang rapat semacam meja kursi itu bagus lah. Kira-kira untuk sejumlah pengurus susah gede ya, untuk 5 orang aja untuk pengurus harian boleh lah. Ruang tempat kuliah majelis taklim. Kadang-kadang majelis taklim juga perlu papan tulis, perlu spidol ya, perlu. Nah itu ada ruangannya. Nantilah kalau ke depan, kalau buat masjid ini aja dipegang nih. Kalau buat masjid ini insya Allah nasional ini ya, karena saya ambil dari manajemen masjid secara nasional. Ruang Baitul Mal ya, ada ruang Baitul Mal kalau zaman Nabi memang gudang. Nah di situ ada beras, ada gandum dulu ya, ada menainam, ada gula, ya kopi gitu di situ ya, di gudang. Dan tadi udah ada poliklinik. Sekarang ruang lingkup pembangunan masyarakat masjid. Ini yang penting. Masyarakat masjid itu bukan hanya jemaah masjid yang suka ke sini. Itu memang jelas kabina kurang. Ya, kabina pisan. Tapi satu pembinaan sosiokultural, membina lingkungan masjid sebagai lingkungan kesatuan jemaah dengan tata perkampungan yang menempatkan masjid sebagai pusat keluarga, sebagai komponen masjid dan jemaah sebagai elemen masjidnya. Pak, Bu, di kampung, di desa abdi, desa-desa, pasti desa zaman baheula mah masjid balai desa. Masjid balai desa. Naik kabupaten, masjid, gedung pemerintahan, penjara. Tuh pusat kota Bandung. Masjid Agung kan, dalam kaum kan di karena penjara Bancai. Nah itu begitu, 3 itu. Geus alus teh, geus alus. Bagus pisan.
tak boleh dia orang berhormat ke Belanda teh. Dan Belanda nu bikin gitu teh. Orang teh kepikiran. Jadi kalau anu salah-salah tong hanya digebukan atau dipenjarakan penjara aya tadinya. Terus lamun hayang ka tinggal aja ke masjid deket ke masjid gitu. Pemerintahannya juga di situ. Jadi salingkaran di situ. Masjid oleh kota tempat penjara. Kemudian ada sekitarnya ada warung atau toko-toko. Benar tuh kota Bandung. Dan itu hampir semua kota di Indonesia itu. Di desa mah juga masih seperti itu ada ya. Kedua, pembinaan sosial kultural. Membina masjid sebagai kesatuan kultur adat yang Islami yang dibina oleh kultur salat. Ya. Di masyarakatnya mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada kultur-kultur, adat-adat yang bermacam-macam. Tapi kesatukan oleh masjid. Saya masih ingat kalau di kampung dulu tuh ada waktu-waktu tertentu untuk namanya makan bareng, sikabotram gitu ya, sikabotram. Sa-RT atau sa-RW, aduh saya lupa apa istilahnya. Pokoknya makan bareng, tiap rumah itu bawa rijen gitu ya. Satu simpen deh, nanti tukar-tukar. Ada 2, ada 3. Kemudian makan bareng, dimulai dengan salawatan, kemudian ada bacaan-bacaan talbiyah gitu ya, bacaan istighosah gitu lah. Bagus itu. Nah, sekarang udah sulit mencari seperti itu di kampung yang dulu saya tinggal pun nggak ada. Pembinaan sosial, economic welfare, membina lingkungan masjid. Bagusnya masjid itu ada koperasi, Wah keren itu kalau ada masjid koperasi. Jangan yang besar-besar lah, bayangkannya gini aja lah. Ibu coba sebulan beas. Perlu beras berapa Bu sebulan? 10? Hah? 25 kilo Pak. Budak sabaraha? Anggap 25 kilo beras. Gula 2 kilo. Minyak 3 kilo. 4 kilo. Oh, beas, minyak, gula eta we 3. Sok. Kalau DKM bisa tuh gitu. Harganya sama. Karena kita kan belinya dari grosir ya. Yang lebih murah. Mereka harus beli ke kita, ada untung sedikit. Keren itu kalau bisa gitu. Jadi bayangannya gitu, jangan koperasi gede-gede nggak ada modalnya. Beli beras sekintal we. Beras sekintal nanti tadi gula setengah kintal gitu ya. Minyak 20 kilo gitu ya, 20 liter. Itu dulu aja. Nanti berkembang enggak Bu? Insya Allah ibu akan lebih bermanfaat nanti. Pembinaan bidang-bidang kegiatan jamaah masjid. Ada pembinaan ibadah dan kejamahan. Itu seorang ya yang koordinatornya. Ada pembinaan pendidikan. Ada pembinaan kesejahteraan sosial, ada pembinaan ekonomi, ada pembinaan lingkungan hidup. Kadang-kadang lupa nih lingkungan hidup. Lingkungan itu jangan sampai masjid itu gersang. Ya, ada hijau-hijau lah, ada sedikit ya. Habis waktunya. 8.45. 10 menit lagi lah boleh ya. Pembinaan ibadah dan kejamahan. Menegakkan disiplin, ketertiban dan kekhidmatan sholat berjamaah 5 waktu. Aduh, ini udah heset teh. Ibu, bapak DKM, ibu DKM,
Anda bisa meminis 3 waktu salat aja, maghrib, isya, subuh dengan jemaah masjid minimal 20 orang, keren, bagus. Ada 20 orang. Hebat. Maghrib, isya, subuh. Subuh mah lah. Tadi saya jajar tadi. Pin ayah. Oh. Keren tuh, keren kan. Ibu aja 50, 30. Kalau Pak? Subuh, ibu ayah. Oh, bagus tuh. Berarti makmur. Itu aja ininya. Pak, maghrib bisa subuh ya. Itu aja dulu. Nanti kemudian kembangkan baru, karena kalau duhur laki-laki kan ada alasan sholat di kantor, asar di jalan, maghrib jadi dah salat maghrib capek, isya kasarean plul. Itu aja lah sok pembinaannya, maghrib isya subuh ya. Kalau saya pengen kayak maaf ya, kita meniru agama lain kan boleh ya. Kalau di gereja kan ada catatannya. Bapak tuh jenengan teh? Awan. Hah? Awan. Pak Awan. Pak Awan teh yosana 40 tahun, rumahnya di atas sekian. Ada catatannya. Sekalinya Pak Awan tidak datang, pangingalikeun geus 3 poe Pak Awan teh di RT sakit tuh. Ada catatannya. Bahkan ada absen, itu gereja tuh. Iya, gereja. Lamun pindah gereja, hubungi gereja berikutnya. Lapor, Pak, saya pindahan dari gereja anu dan sekarang mau jadi jamaah Bapak. Orang makan boro-boro, keluar masuk aja nggak apa-apa. Nah, karena kita lebih bebas ya. Membina suasana kehidmatan dan ketenangan menjelang waktu sholat tiba. Ya, ini biasanya kalau dalam bulan-bulan Ramadan ini. Harus ada keberanian kalau ini. Kalau bulan puasa, anak kuat mercon di mana-mana juga. Pak, sampaikan, sampaikan. Dan biasanya melompat atau berarti lompatan. Orang balik kamar juga deh, sambarkan deh. Tapi kita nggak marah-marah, gitu aja. Nah sekali waktu dia udah ke belah mana imana teh, teka panggil, hanya hau anak sahak gitu. Mending kasih dia cerita yang batal sholat tarawih ya manson katanya. So kada bulan-bulan Ramadan hampir sama itu begitu ya. Membina ta'aruf, ukhuwah, kerukunan, kesatuan warga jamaah ya. Kan pasti di sini udah jelas ya, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang tahlilan, ada yang tidak. So di jamaah diluruskan ya di mana. Bukan ya kunut ikut kunut, enggak bukan begitu ya. Kalau kita sudah punya keyakinan, ya jangan sampai menghina orang lain atau nyela orang lain, biarkan aja. Memberikan pelayanan konsultasi sosial dan keagamaan bagi jamaah. Tadi udah. Kemudian merekomendasikan jamaah yang pindah. Nah, ini yang tadi saya sebut. Merekomendasikan jamaah yang pindah ke masjid di lingkungan yang baru. Bapak dari sini pindah ke Antapani umpamanya. Bapak ini adalah jamaah al-Islah dan rajin, mohon diterima sebagai jamaah Bapak. Hebat itu, hebat. Mutasi ya, mutasi. Tapi kita bisa. Tapi suatu hari saya akan laksanakan itu. Bagus. Dari sana tuh kaget, keren. Supaya Bapak tidak dicurigai, ini jelma saya. Jangan-jangan Islam Jamaah, jangan-jangan HTI, jangan-jangan dicurigai ngapain gitu ya. Itu benang, itu benang.
Padahal orang baik-baik mau ikut sholat gitu. Tapi kalau kita bawa keterangan dari masjid awal, orang ini adalah jamaah Masjid Al-Islah dan aktif 100%, belum pernah berbuat yang kurang baik begitu. Dan keterangan kelakuan baik dari masjid, keren ini. Kelakuan baik dari masjid. Yang mau tanya silakan. Sambil jalan, yang mau tanya? Nanti Ibu dulu. sesi bertanya nanti setelah paparan beberapa semuanya. Saya jam 9.4 selesai kan? Janji ya. Nanti akan memaparan materi dari setiap. Kalau saya pulang gimana? Ya silakan kalau gitu. Saya kan jadi undangan saya jam sekian, saya datang sekian. Sekarang kata bapaknya 9.4, saya akan jam 9.4 selesai. Makanya bertanya dulu, silakan. Ya, silakan. Kan tadi diajar disiplin cenah. Ya Bu, mangga Bu. Terkadang ngomong, iya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof ingin bertanya. Alhamdulillah kemarin kami terus terang saya mengelola yang namanya mengelola majelis taklim ini kan sudah lama sekali. Tapi baru tahu bahwa ada manajemen majelis taklim yang alhamdulillah Prof kemarin di Hikam. Terima kasih. Terus ternyata dari sebuah majelis taklim itu bisa menjadi sebuah usaha kemasyarakatan khususnya di bidang ibu-ibu majelis taklim. Nah sekarang mungkin kami selalu ada kendala juga bagaimana sebaiknya menggetok-tularkan kewajiban-kewajiban kami atau hal-hal yang telah kami lakukan di majelis taklim, dan alhamdulillah sekarang dengan kepengurusan jamaah yang baru ini kita ada sinkronisasi dan insya Allah ya, soliditas yang luar biasa. Mungkin kami juga bisa menyampaikan ke masyarakat agar majelis taklim ini juga bertambah, tidak segitu-gitu aja. Bagaimana kalau melalui multi level marketing untuk masalah kejamaahan kan itu, termasuk mungkin juga adanya yang kita bayangkan keindahannya bagaimana kalau ada pengajian juga bapak-bapak. Nah itu selain ibu-ibu. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir pengajian nih bapak-bapak sudah ada kan? Belum. Hari Jumat jam 11. Coba bapak-bapak uyuhan lah buka ilmu oge. Ngan poe Jumat setengah jam baru jeung nunutan. Selain Jumat nggak ada. Kapan coba anda belajar agamanya? Dan belajar agama dan wudu, salat, zakat, wungkul banyak. Makanya kami di bagi contoh aja di Darul Hikam ada 5 pemateri khusus. Kitab saya pegang ada kitab Marogi, ada kitab Riyadhus Shalihin. Tiap orang memegang, tiap ustadz ada 5. Jadi tiap hari subuh pagi beda-beda garapannya supaya macam-macam. Sebab ada seorang guru besar itu heran sama kumanya. Eta nu ngaji ngan toharo jeung salat cenah. Majelis taklim gitu, ngomongkan toharo salat. Nah, buat di materi sejen gitu ya. Makanya agar kami disiapkan ada materi-materi tertentu yang boleh diikuti gitu ya. Nah, ibu-ibu juga supaya bosen mencari juga materi-materi itu. Nah, untuk yang khotib, coba cari khotib yang baik lah, yang berkelas gitu ya. Sebab bagaimana menyampaikan pesan selama 20 menit, dah pasti yang namanya khotib di kita mah khutbahnya maksimal 20 menit, sholatnya 10 menit, setengah jam kan.
hampir segitu ya. Teu ngayayai khutbah teh tidak membahas per item panjang teuing, tapi langsung bisa dimengerti ya. Nah itu yang agak susah mencari khotib atau penceramah seperti itu. Ibu bangkitkan lagi aja majelis taklim yang ditingkatkan ya, yang belum datang diajak. Nah, terus yang datang ada pembinaan lain ku saya sanemungkun Bu. Hari ini IP ikatan pengajian ibu-ibu coblong ke jalan-jalan naik bus. Padahal kemarin manajemen majelis taklim saya ngasih materi pengantar manajemen majelis taklim ini manajemen masjid. Ada yang seriusnya seperti itu, ada yang dalam jalannya healing teh lamun bahasa Islam rihlah ya. Jalan-jalan naik bus can pernah naik bus cung geus naik bus ibu-ibu acana mun tadi jeung ibu-ibu oh sasigana mah sakareta meureun bareng ya berangkat ka ditu wide ya itu untuk pembinaan jadi senang juga enggak serius teuing gitu enggak serius teuing ya manggalah. Paling ibu mah ada boteram sekali ya boleh sebulan sekali boteram ya. Ajak dengan senang ya. Boleh ya Bu. Siapa tadi yang nanya? Enggak? Lanjut dulu ya. Ini yang pokok-pokoknya nih ini pembinaan pendidikan. Ini materinya sudah saya copy Pak, nanti dikasih aja. Kalau mau diperbanyak juga boleh. Itu ayat 20 halaman. Jadi ayat 40 slide. Malah kabur. Pembinaan pendidikan itu yang dimaksud adalah ini satu. Pemberantasan buta huruf Al-Quran dan Latin. Sok aneh di orang mah. Di masjid teh jarang pisan ada pemberantasan buta huruf Latin. Tapi alhamdulillah sekarang meureun geus teu aya tentu bisa maca meureunnya. Tapi zaman dulu kenapa enggak ada itu? Harusnya ada. Ya. Jadi cerdas gitu, pinter. Mal bobodo batur. Pembinaan remaja dan pemuda masjid. Remaja dan pemuda masjid juga diajak dengan yang sedikit hura-hura Pak Bu. Ada makan-makannya, ada latihan musiknya mungkin, ada latihan teater untuk remaja. Jadi menarik gitu ya. Bukan ngaji terus. Sebab kadang-kadang bosan. Pendidikan untuk orang dewasa majelis taklim ada latihan keterampilan teknologi terapan untuk mengembangkan ekonomi jamaah. Jadi tidak ada jamaah kita di sini yang tidak bisa main komputer gitu ya. Ya siapkan dia 5 sikima komputer diajar gitu ya. Dan pada dasarnya mah ibu teh bisa main komputer, HP teh komputer teh ya. Kan pindahkeun kana laptop gitu. Nanti semua bisa. Lamun sudah bisa main laptop kan bisa ngarang materi bisa ngarang apa gitu. Pembinaan perpustakaan tadi sudah. Pembinaan lingkungan, membina ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan. Tidak hanya masjid tapi lingkungan masjid juga jangan sampai kumuh. Jangan sampai kumuh. Membentuk satgas pemuda masjid untuk peduli lingkungan yang dapat dikembangkan menjadi satgas bencana. Nah, nggak usah banyak, ada 10 orang aja pemuda masjid Bu. Mungkin ada karena repot ya, ada apalah musibah gerakan pemuda ini, yuk berangkat. Kalau ada naudzubillah
gempa segala macam itu pernah masjid bergerak ke situ. Pembinaan ekonomi, memberantas kemiskinan. Bu, Pak, idealnya seorang imam itu seket kuping teh. Dengar ada nggak tetangga kita yang dekat masjid yang kelaparan? Dengar nggak? Ada tetangga masjid yang kekurangan beras, pokoknya. Nah, itu dibantu. Mendorong jemaah untuk mampu berekonomi yang berdasarkan syariah, dibantulah kejemaah dalam bentuk modal, produksi dan distribusi. Saya ini nanti dikasihkan ya. Udah nggak malah kabur. Saya lanjut yang terakhir aja. Ini contoh susunan pengurus ini. Susunan pengurus Al-Islah udah bagus. Wih ya sabar, ada 70-nya Pak. 60. Bagus itu, hebat, keren. Ayo udah kan ini 60 orang. Ya hadir dari gitu. Cik kurang itu 2 berapa 46. Ongko 60 sana. Ayo jauh dari acara teh ayo kata. Saya mau ngecek acara yang pertama. DKM bagus, pembinaan ya, raker ya. Ini yang pokok mah ini. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Boleh dikembangkan sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Ulang bendahara ya 5 gitu. Duitnya sabaraha memang. Ini nyimpen uang berapa sampai 55. Ya kita bendahara, wakil bendahara, so ini 6 orang cukup nih. Satu bidang imaroh. Bidang imaroh itu pembinaan pemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, peningkatan hari besar. Di sini masuk ke imaroh. Bidang riayah, pemeliharaan, sarpras, dan bidang idaroh manajemen, kegiatan mengelola menyangkut perencanaan tadi. Nah sekarang nih, ini bidang yang ketiga gitu ya. Nah bidang imaroh itu nih antara lain seksinya ada di susunan Bapak juga. Ada seksi ibadah, imam dan khotib. Inilah yang menghubungi imam, yang menyusun imam dan khotib. Yang tanggung jawab ada imam dan khotib pada hari Jumat, pada hari Ramadan. Nah itu dia harus orang yang hebat lah ya, tanggung jawab. Kalau perlu dikasih honor. Ada seksi pengajian, kader dakwah dan pembinaan mu'alaf. Ada seksi majelis alim. Heran di kita mah pasti nih ibu-ibu. Nah otak Korea. Dari bapak-bapak ge beunang atuh. Seksi majelis alim bapak-bapak, ibu-ibu. Seksi majelis alim menggerak PKK. Tidak ya PKK? Tah dia. Orang gerakan bareng. Seksi majelis zikir dan doa. Karena ada istighosah ya. Nah itu masuk. Seksi keluarga sakinah. Bidang riayah, tani seksi penangkapan dan inventaris. Lamun masjid bosor, tak iya nunggawen aja dari penangkapan. Masjid kotor ini keamanan dan ketertiban. Dia menjadi satpam masjid, ya menjaga kebersihan dan kenyamanan, yang kontrol kebersihan dan kenyamanan. Perpustakaan dan mading, majalah dinding, seksi pelayanan musibah dan kematian, dan seksi sosial dan peduli umat. Bidang idaroh, seksi syariah, hukum, ya. Ada TK, TP, Taman Pendidikan Quran,
atau Calistung, ada seksi Madrasah Diniyah, seksi Jis dan Wakaf, seksi Forum Komunitas Haji dan Umroh, seksi Pemuda dan Masjid. Ini kalau membuat program kerja gini aja yang sederhana. Ya, kalau susah ini rangkumannya ini. Nama program Majelis Taklim pengajian, pelaksanaannya tiap hari Jumat sore. Biayanya sekian, penanggung jawab siapa? Nanti boleh ada tujuannya, bolehlah. Tujuan dari itu, temanya juga boleh. Ini yang umum daripada nggak ada, ini masuk aja nggak apa-apa. Selesai, udah 9:10. Ada kali yang bertanya boleh 5 menit. Ya silakan Bu. Mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya di situ tercantum Sebagai biro yatim piatu dan duafa. Terus selama Prof tadi kan kita harus melihat sekeliling masjid yang sakit misalnya, yang tidak punya beras dan gimana. Terus kalau pengamatan saya selama ini, yang mereka itu yang sekitar masjid itu dia tuh tidak mau ke masjid. Jadi orangnya gitu disantunin tapi tidak mau ke masjid. Itu bagaimana yang pertama? Yang kedua, yang kalau di sini anak yatim dan duafa itu anak yatimnya yang sambil karena dananya sedikit gitu, dana cuma mengandalkan dari kotak amal aja gitu. Mungkin ada beberapa dari jemaah, dari saudara-saudara gitu. Nah gitu, jadi yang disantunin itu anak yatim dan duafa yang masih sekolah gitu. Sesuai dengan dulu itu ada program anak asuh gitu. Nah itu mereka itu ada yang ke masjid, ada yang enggak. Itu Prof itu gimana? Harus dipaksa ke masjid. Terus yang sekitar masjid itu yang yang orang kekurangan segala macam itu orangnya itu tidak ke masjid gitu. Itu apa? Santuin aja tuh gimana? Apa? Dia nggak ke masjid gitu. Kita tahu gitu. tapi Islam kan? Islam. Gak apa-apa. Kasih aja. Kasih aja. Dia dalam otak kita peperiheun ka masjid henteu atau dibere-bere kurang. Kadang ada penilaian begini kan, dia disantunin dari masjid, dia harus mengurungkan masjid gitu. Kalau ibu bisa mengajak seperti itu, ibu, ayo orang ke masjid gitu ya ini. Nanti setiap ke masjid kasih 5 kilo beas. Ke masjid 5 kilo beas. Kalau ada bebasnya gitu. Kalau ada berasnya ya. Ya terus itu yang anak-anaknya begitu. Jadi ada yang ke masjid terus ada doa gitu yang dikasih mereka yang sebagai dari kelihatan ke diri segala. Di orang teh gitu Bu, geus miskin kedul ka masjid, geus miskin bodoh deh. Bodoh kedul ibadah. Itu ya, itu ya masalah, tidak hanya masalah masjid, itu masalah negara. Iya. Masalah negara. Sedih melihatnya gitu. Ibu boleh kerjasama Bu dengan RW, bekerjasama dengan kelurahan. Nah, dibina yang kayak gitu gimana, diajak gitu. Mungkin datang ngajak ngobrol ke rumahnya. Jangan banyak-banyak, doaan aja. Dia kalau datang kalian ngadu aja, lagi tidak punya batas. Gitu aja dari itu. Jadi ibu ngajak ke rumahnya sambil bawa sesuatu, terus ngobrol. Ada pengajian loh gitu. Saat ditunggu gitu. Nah sekalinya dia ke masjid, jangan diladek. Hujan ya, si ibu tak ke masjid. Jangan. Alhamdulillah ibu ke masjid gitu ya. Sebagian memang ke masjid, kalau yang apa itu ibu-ibunya itu ke masjid, yang sebagian itu ya kata Prof tadi gitu. Iya. Kalau bisa ya ajak ke. Jadi kalau ada dananya biar nggak mungkin kasih aja. Nggak apa-apa, pasti aja. Karena memang dia fakir miskin kan. Mudah-mudahan ada. Kita memang jarang sekali memberikan sedekah fakir miskin dan suka ke masjid, enggak kan? Fakir miskin aja anak yatim gitu. Tapi tidak disebutkan syaratnya suka ke masjid. Enggak juga, enggak gitu ya. Mangga Pak. Ya, coba nanti dilanjutkan lagi sesi berikutnya. Kita
ini kesempatan ke materi dua, nanti masih ada aksi panjang lagi dalam diskusi kita. Terima kasih Pak Prof. Saya salam dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi saya sudah cukup lebih 15 menit dan saya dari sini langsung izin karena ada acara yang lainnya. Mohon maaf, dan undangannya pun saya hanya memberikan ceramah, tidak sesuai dengan undangan ya, tidak membimbing ini ya. Ini kalau ini cukup oleh Ketua Dekan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.